Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Helmi Fatur Rahman, spesialis prostodonsia, pengajar di Departemen Prostodonsia, Program Studi Pendidikan Profesi Dr. Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kurikulum pendidikan profesi Dr. Gigi disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dr. Gigi Indonesia tahun 2015. Pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan pendekatan modul, yang modul-modul ini terbagi berdasarkan tema-tema, yang tema ini didasari dari 9 bidang ilmu yang ada di kedokteran gigi. Salah satu tema tersebut adalah prostodonsia. Prostodonsia adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari rehabilitasi rongga mulut, wajah, kepala dengan pendekatan gigi tiruan, protesa maksilofasial, dan implan gigi. Modul prostodonsia terdiri dari 2, modul prostodonsia 1 dan modul prostodonsia 2, di mana modul prostodonsia 1 yang saya ampu dilaksanakan pada semester 2 dengan beban SKS 4 dan dilaksanakan selama 4 minggu. Dalam modul tersebut, salah satu topik yang diajarkan adalah konsep dan prosedur desain gigi tiruan sebagian lepasan. Materi ini penting diberikan kepada mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter gigi sebagai dasar dalam melakukan tata laksana kehilangan gigi sebagian pada pasien kelak ketika menjadi dokter gigi. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mendesain gigi tiruan sebagian lepasan berbahan polimetil metakrilat. Bahan kajian pada materi ini adalah penentuan klasifikasi daerah tidak bergigi, penentuan dukungan gigi tiruan, penentuan penahan gigi tiruan, penentuan konektor, penentuan gambar desain. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif secara daring dengan menggunakan Islamic Cyber Dentistry. Mahasiswa dipersilahkan untuk bertanya dan berdiskusi baik saat pelaksanaan kuliah maupun di luar kuliah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp atau forum diskusi. Untuk penilaian dilakukan dengan metode case-based discussion menggunakan simulasi kasus partial edentulous dilanjutkan dengan mini clinical examination pada akhir modul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Helmi Fatur Rahman, spesialis prostodonsia dari bagian prostodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih cara bikin desain, menggambar desain gigi tiruan sebagian lepasan. Di sini sudah ada beberapa kasus yang nanti kita akan coba bikin desainnya. Gimanakah cara bikin desain yang baik dan benar sesuai dengan teori? Ya, di sini sudah ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat desain gigi tiruan sebagian lepasan. Yang pertama adalah model giginya. Di sini sudah ada model gigi dengan kehilangan beberapa gigi. Tentunya kasus ini adalah kasus free end. Lalu di kasus kedua untuk rahang bawahnya, di sini juga sudah ada kehilangan 4 gigi, di mana kasus ini adalah kasus paradental. Lalu sudah ada gambar template dari gigi rahang atas dan rahang bawahnya akan kita gambarkan. Lalu yang berikutnya adalah kita membutuhkan adanya spidol berwarna merah. Spidol berwarna merah ini nanti dipakai untuk menggambar desain dari base plate. Lalu yang kemudian ada spidol berwarna hijau. Di sini kita gunakan untuk menggambar clamor. Lalu yang berikutnya adalah spidol berwarna biru untuk menggambar anasir. Dan yang terakhir adalah spidol warna hitam. Yang spidol warna hitam ini opsional ya. Tidak selalu digunakan karena dipakai hanya untuk gambar frame. Masuk ke tahap desain yang pertama, yaitu klasifikasi daerah tidak bergigi. Dari model ini sudah terlihat ada 6 gigi yang hilang. Di sini kita bisa klasifikasikan intinya adalah kelas 2. Ini klasifikasi utama kelas 2-nya. Modifikasi 2
1, 2. Ada 2 daerah tidak bergigi, dan ini satu klasifikasi utamanya adalah kelas 2, sehingga lengkapnya adalah klasifikasi kelas 2, modifikasi 2 Kennedy. Untuk tahap yang kedua adalah tahap penentuan dukungan. Dari sini jelas terlihat ya, kalau yang namanya klasifikasi Kennedy kelas 2 atau dia free end, maka dukungannya pasti adalah dukungan kombinasi, di mana di sini adalah dukungan mukosanya, karena belakang udah nggak ada giginya lagi ya, maka ini masuk dalam dukungan mukosa. Sementara yang 2 ini, 2 daerah tidak bergigi ini adalah dukungannya dukungan gigi. Ada dukungan gigi, ada dukungan mukosa, sehingga kita sebut sebagai dukungan kombinasi. Ya, untuk tahap 3, tahap desain yang ketiga yaitu menentukan penahan atau clamor. Tahapannya, caranya yaitu kita menentukan dulu gigi pegangannya di kasus ini. Caranya adalah di sini, di daerah tidak bergigi utama ini kita tentukan dulu gigi pegangan utamanya. Gigi pegangan utama di sini adalah yang paling dekat dengan daerah tidak bergigi, yaitu pada gigi 15 ini. Gigi 15 sebagai gigi penahan utama di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri ada gigi 26, karena dia asumsinya dia punya akar paling besar, paling kuat dengan jaringan periodontal tentunya paling luas. Lalu berikutnya adalah kalau cuma 2 ini aja maka nggak kuat gitu. Sehingga kita harus menentukan gigi pegangan sekundernya. Untuk gigi pegangan sekunder pada kasus ini caranya adalah dengan menentukan gigi pegangan lain di anterior ini yang jaraknya paling jauh dan tegak lurus dari garis fulcrum. Garis fulcrum adalah garis hayal yang menghubungkan antara gigi penahan di sebelah kanan dan gigi penahan utama di sebelah kiri. Antara gigi 15 dan 26 itu ada garis hayal yang menghubungkan, itulah disebut sebagai garis fulcrum. Di mana di garis ini gigi tiruan itu dia akan berotasi, dia akan bergerak naik turun seperti itu. Yang paling jauh memang gigi 11, gigi 11, gigi 21 dan gigi 22 ini. 21 dan 22 itu sebagai gigi yang paling jauh letaknya dan tegak lurus dari garis fulcrum. Tapi kan nggak mungkin kita taruh clamor di depan di anterior, estetikanya nggak dapet. Sehingga gigi 23 ini kita jadikan gigi penahan sekundernya. Ada 1, 2, 3 penahan utama, penahan sekunder. Tapi ini masih belum cukup karena kita lihat di sini ada daerah tidak bergigi lain. Sehingga kita perlu tambahkan 1 penahan sekunder lagi. Pilihannya yaitu adalah di gigi 13, karena gigi inilah yang paling dekat dengan daerah tidak bergigi dan letaknya paling ke distal atau paling jauh, paling ke belakang. Harapannya estetikanya lebih dapat. Gitu dong. Oke, sekarang kita pindahkan dari gambar model ini, gimana sih gambarnya gitu. Kita pindahkan dulu gigi-gigi yang hilangnya ya. Untuk gigi-gigi yang hilang kita akan pindahkan ke gambar. Kita tentukan dulu, di sini ada gigi 17 yang hilang. Lalu ada gigi 16. Lalu ada gigi 12. Ada gigi 11, ada gigi 24, 25 ini, lalu 24 ya, gigi 17, 16, 12, 11, 24 dan gigi 25. Ini adalah gigi-gigi yang hilang. Lalu untuk clamornya tadi kita sudah tentukan bahwa gigi yang dijadikan gigi penahan adalah gigi 15, 26, 23 dan 13. Primer, sekunder. Sekarang untuk clamornya apa yang dipakai? Indikasi untuk gigi 15, karena ini adalah free end, maka kita akan menggambar clamor 2 jari dengan kombinasi occlusal rest di mesial. Gimana gambarnya? Gambarnya adalah seperti ini. Pakai spidol warna hijau. Untuk menggambar clamor, kita gambar dulu lengan retentifnya di bukal, ada basis, kemudian kita gambar lengan pengimbangnya. Itu baru bentuk clamor 2 jarinya. Untuk occlusal restnya kita taruh di mesial dengan gambar seperti ini. Jangan lupa kasih retensinya. Ini untuk clamor 2 jari kombinasi occlusal rest. Lalu untuk gigi 26, gigi 26
indikasinya adalah kita menggunakan klammer 3 jari. Gimana cara menggambarnya? Lengan retentif di bukal kita gambar. Lalu ada lengan pengimbang dan occlusal rest-nya searah dengan arah pundaknya seperti ini. Berikutnya adalah di gigi 23. Di gigi 23 ini kita menggunakan klammer half Jackson. Klammer half Jackson gambarnya adalah seperti ini. Jangan lupa ada basisnya. Untuk gigi 13 kita juga menggunakan klammer half Jackson dengan pundak masuknya dari distal supaya estetikanya lebih dapat. Ya, sampai di sini maka selesailah untuk tahap 3 desain, yaitu menentukan klammer atau penahan. Tahap terakhir dari tahap menggambar desain adalah menentukan konektornya. Untuk rahang atas ini, konektor apabila kita menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan dengan material resin akrilik, maka konektornya adalah konektor mayor. Dengan cara penyebutannya adalah dengan plat palatal resin akrilik. Bentuknya adalah plat, posisinya ada di palatal dengan material resin akrilik. Bagaimana cara kita memindahkan ke gambar desain adalah seperti ini. Kita pilih spidol warna merah, kita gambar dulu bagian sayap bukal atau sayap labialnya. Kita di sini kita mulai dari sayap labialnya ya. Kita gambar sayap labial seperti ini. Oke. Lalu sayap bukalnya kita gambar. Karena ini free end kita lebihkan ke belakang, jangan terlalu dekat dengan anasirnya. Di sini juga kita buat sayap bukalnya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, maka tahap berikutnya adalah kita menyambung plat di bagian palatalnya. Caranya adalah seperti ini, kita gambar plat di bagian palatal. Perhatikan jangan sampai tertutup yang menjadi lengan pengimbangnya. Lalu berikutnya adalah di bagian anterior. Di bagian anterior karena ini desainnya adalah free end sehingga harus ada peninggian plat setinggi singulum di sini. Peninggian plat setinggi singulum. Bagaimana gambarnya? Gambarnya adalah seperti ini. Dapat ya gambar plat setinggi singulum di sini. Kalau sekarang ini singulumnya di sini, jangan dibikin di bawah sini sehingga dibikinnya adanya di atas ini. Berikutnya disambung lagi berbentuk verkelum dengan sayap bukal. Lalu di sini sayap bukal kita gambar lagi. Perhatikan di sini tidak boleh tertutup dari lengan pengimbangnya. Oke, sudah. Sekarang kita tutup bagian palatalnya. Plat palatalnya ini kita tutup dengan cara di sini platnya itu hanya kita taruh dilebihkan setengah saja dari lingual gigi yang terakhir. Lalu kita sambungkan ke bagian posterior sini. Gambarnya akan menjadi seperti ini. Sampai dengan sini selesai sudah kita melaksanakan tahap pembuatan desain gigi tiruan sebagian lepasan. Akan lebih bagus lagi kalau di sini kita nanti bisa blok ya warna merahnya supaya lebih bagus. Jadi jangan putih seperti ini. Kita bisa bikin blok garis-garis seperti ini. Ya. Bagian bukalnya juga, lalu yang anasirnya juga kita blok warna biru. Ya, seperti inilah gambar desain dari gigi tiruan sebagian lepasan. Untuk yang rahang atas, kita akan coba untuk mendesain yang rahang bawahnya. Oke teman-teman, ini kita sudah mendapatkan model gigi dengan kehilangan gigi seperti ini. Kita mulai saja desainnya. Untuk tahap desain yang pertama adalah menentukan klasifikasi daerah tidak bergigi. Pada kasus ini gigi yang hilang ada 4, 1, 2, 3, 4 dengan 2 daerah tidak bergigi. Gigi yang hilang, daerah tidak bergigi. Untuk kasus ini maka klasifikasinya adalah kelas 3, boleh yang ini, boleh yang ini, sama aja. Untuk klasifikasi utamanya ya, daerah tidak bergigi utamanya ini kelas 3, katakanlah yang ini.
Modifikasi 1, ini daerah tidak bergigi tambahannya. Oke, ini modifikasinya, ini daerah tidak bergigi utamanya. Kelas 3 modifikasi 1. Tahap 1 selesai. Lalu tahap kedua adalah menentukan dukungan. Pada kasus ini dengan kehilangan 2 gigi pada masing-masing daerah tidak bergigi, maka dukungannya menjadi dukungan gigi. Karena di sini masih ada gigi di belakangnya atau di distalnya, masih ada gigi di mesialnya, di daerah ini masih ada gigi di distalnya, masih ada gigi di mesialnya, sehingga dukungannya adalah dukungan gigi. Tahap 3 dari penentuan desain pada rahang bawah ini adalah penentuan penahan atau clamer. Di sini kita tentukan dulu gigi abutmentnya. Caranya bagaimana? Seperti yang di rahang atas tadi, kita tentukan dulu gigi penahan utama dari masing-masing sisi. Untuk sisi sebelah kanan, di mana kehilangan giginya adalah gigi 46 dan gigi 45, maka gigi penahan utamanya tentu saja jadi gigi 47, dengan asumsi bahwa gigi 47 memiliki akar yang paling besar dan paling panjang, sehingga jaringan periodontalnya paling luas. Untuk sebelah kiri, di mana kehilangan giginya adalah gigi 36 dan 35, maka gigi penahan utamanya yang memiliki jaringan periodontal paling luas adalah gigi 37. Gigi 37 jadi penahan utama, gigi 47 juga jadi penahan utama. Lalu untuk penahan sekundernya, kalau penahan utama aja nggak cukup ya, jadi kita harus tambahkan penahan sekunder. Untuk penahan sekundernya, di sebelah kanan adalah yang paling dekat dengan daerah tidak bergigi, adalah gigi 44 ya, 45 hilang, 44 menjadi gigi penahan sekundernya. Untuk yang sebelah kiri, gigi penahan sekundernya adalah di gigi 34. Jadi gigi 47 dan gigi 37 penahan utama, di mana gigi 44 dan gigi 34 adalah penahan sekundernya. Setelah kita tahu gigi yang akan dijadikan sebagai abutment, maka kita akan menentukan clamernya. Tapi sebelumnya kita pindahkan dulu dari model kehilangan gigi ke gambarnya. Gimana caranya? Kita pilih spidol berwarna biru. Lalu pada gigi yang hilang kita gambar, kita tandai terlebih dahulu. Gigi yang hilang adalah gigi 36. Juga ada gigi 35. Jangan lupa diarsir yang rapi ya. Lalu di sebelah kanan ada gigi 45 yang hilang dan gigi 46. Jangan lupa diarsir. Setelah itu kita akan menentukan clamernya. Untuk gigi 37 dan 47, maka kita akan menggunakan clamer 3 jari karena indikasinya untuk daerah tidak bergigi paradental, gigi molar, clamernya menggunakan clamer 3 jari. Clamer 3 jari, clamer 3 jari. Sementara untuk gigi 44 dan gigi 34 kita gunakan clamer half Jackson. Bagaimana gambarnya? Kita pilih spidol warna hijau. Lalu untuk gigi 37 kita gambar dulu lengan retentifnya di bagian bukal, lalu masuk ke basis, lalu kita gambar lengan pengimbangnya. Lalu jangan lupa digambar occlusal rest. Sementara di gigi 47 kita gambar lengan retentif, pundak, basis, lalu ada lengan pengimbang. Jangan lupa ada occlusal rest di sini. Untuk gigi 34 kita gunakan clamer half Jackson. Di sini clamer half Jackson, di sini juga clamer half Jackson. Gambarnya adalah seperti ini. Lengan retentif, pundak, basis kita buat tempat retensi. Begitu juga untuk clamer 44. Clamer di gigi 44 yaitu clamer half Jackson, lengan retentif, pundak, basis, lalu ada retensinya. Sebenarnya di gigi 34 dan gigi 44 ini, 34 dan 44 kita juga bisa menggunakan clamer 3 jari.
Jadi bisa kelamar 3 jari karena jadi gigi molar, bisa juga kelamar half Jackson. Tetapi dengan pertimbangan estetik dan kenyamanan, dan ini pun dia hanya berfungsi sebagai kelamar sekunder atau retensi sekunder, maka kita bisa gunakan kelamar half Jackson yang lebih simpel dan lebih nyaman. Di sini kita sudah selesai untuk tahap 3. Langsung saja kita lanjut ke tahap 4, yaitu kita penentuan dari konektornya. Karena ini rahang bawah, maka konektor akan ada di sini yang menggunakan material resin akrilik, sehingga penyebutannya adalah plat lingual resin akrilik. Plat karena bentuknya adalah plat, agak lebar dia, kan resin akrilik tidak ada yang batang ya, semuanya plat. Lingual karena posisinya ada di lingual, rahang bawah. Resin akrilik materialnya, plat lingual resin akrilik. Lalu bagaimana cara menggambar base plate-nya di gambar desain? Kita pilih spidol warna merah, lalu kita gambar seperti yang rahang atas tadi. Kita gambar bagian bukalnya dulu atau sayap bukalnya. Gambar sayap bukalnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita gambar di bagian lingualnya, base plate di bagian lingualnya di sini. Karena ini adalah kasusnya paradental, sehingga kita tidak perlu menggunakan peninggian plat anterior setinggi sinulum. Gambarnya cukup berbentuk verkelung seperti ini, mengikuti lengkung dari bagian lingual gigi anterior. Ya. Lalu nyambung ke bagian sayap bukal di sisi sebelahnya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita akan menggambarkan bagian plat di lingualnya. Caranya adalah seperti ini. Kita gambarkan. Jangan lupa karena ini rahang bawah, maka harus ada tempat untuk lingualnya. Jangan ditutup bagian lingualnya semuanya ya. Oke. Semua basis harus tertutup oleh basis dari klamernya, maksudnya tertutup oleh basis dari resin akrilik, nggak boleh lebih gitu. Setelah itu kita bisa lakukan pengarsiran supaya gambarnya lebih bagus. Kita arsir. Kalau mau di blok boleh nggak? Blok boleh juga, nggak ada masalah. Yang penting menandakan bahwa di daerah inilah tertutup oleh basis akrilik. Yang warna merah itu tertutup oleh basis akrilik. Semua sisi itu tertutup, sehingga semuanya di daerah yang tertutup oleh resin akrilik kita arsir untuk menandakan bahwa daerah ini semua tertutup, sehingga yang tidak tertutup seperti lengan pengimbang ini artinya dia tidak tertanam di dalam akriliknya. Oke. This is it. Sudah selesai gambar desain dari gigi tiruan sebagian lepasan resin akrilik pada rahang bawah. Oke teman-teman, kita sudah selesai menggambar desain gigi tiruan sebagian lepasan baik rahang atas maupun rahang bawah. Maka demikianlah video tutorial pembelajaran skill kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, bisa mengerti bagaimana cara mengaplikasikannya. Kalau dapat kasus kita mau bikin gigi tiruan sebagian lepasan, kita bikin desainnya terlebih dahulu. Karena di sini sebagai dokter gigi, as a dentist, kita berfungsi sebagai arsitek, mendesain gigi tiruannya untuk bisa digunakan secara enak dan benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.